Bagaimana mungkin seekor macan yang buas dan kelaparan mendadak berhenti total dan menyerahkan buruannya begitu saja hanya karena satu kalimat dari seorang kekasih Allah? Ibrahim bin Adham, seorang pemuka sufi agung abad kedua Hijriah yang sangat disegani. Sore itu, beliau bersama para sahabatnya menyusuri pantai di bawah kaki Gunung Kafrafir. Mereka berjalan dengan tenang, menikmati keindahan alam yang terbentang di hadapan. Deburan ombak, hembusan angin laut, dan megahnya gunung seakan menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta. Mereka pun larut dalam kekaguman terhadap keagungan ciptaan Tuhan. Menjelang petang, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Langit yang semula biru berubah menjadi jingga keemasan yang memukau. Melihat indahnya suasana senja di tepi pantai, Ibrahim Al-Yamani mengajukan sebuah usulan kepada Ibrahim bin Adham. "Wahai Syekh, panorama malam di sini pasti jauh lebih indah. Kita bisa membuat api unggun untuk menghangatkan diri." Ibrahim bin Adham mengangguk setuju. Maka para sahabat pun segera bergerak mengumpulkan kayu bakar yang berserakan di sekitar pantai. Tak lama kemudian, persiapan untuk bermalam di bawah langit terbuka pun dimulai. Malam pun tiba. Di tengah dinginnya angin pantai, api unggun menyala hangat menerangi wajah para sahabat yang duduk melingkar di sekelilingnya. Masing-masing mengeluarkan bekal sederhana yang mereka bawa. Sebagian hanya berupa roti kering untuk mengganjal perut malam itu. Di tengah suasana yang akrab dan penuh kehangatan, salah seorang sahabat memandangi roti di tangannya, lalu tersenyum ke arah Ibrahim bin Adham. "Wahai Syekh Ibrahim bin Adham, alangkah indahnya jika malam ini yang kita bakar di atas api ini adalah daging segar, bukan roti kering ini." Ibrahim bin Adham hanya tersenyum tenang. Kalau urusan makanan, Allah lah yang maha berkuasa atas segalanya. Belum lama ucapan itu terucap, tiba-tiba suasana malam yang tenang berubah menjadi tegang. Dari arah kegelapan hutan di kaki Gunung Kafrafir, seekor kijang berlari kencang dalam ketakutan. Napasnya tersengal, langkahnya berpacu sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Namun di belakangnya, seekor macan besar terus memburu dengan ganas. Matanya menyala di tengah gelap malam. Auman rendahnya terdengar menggetarkan suasana. Para sahabat yang melihat kejadian itu langsung terkejut. Mereka menoleh ke arah datangnya kedua hewan tersebut. Dan yang membuat mereka semakin tercengang, kijang itu berlari lurus menuju tempat api unggun, tepat ke arah Ibrahim bin Adham dan para sahabatnya. Namun, tepat ketika makan itu tinggal beberapa langkah dari buruannya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Makan besar itu mendadak menghentikan larinya. Ia berhenti total, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalanginya untuk maju. Sementara itu, kijang yang ketakutan tadi justru mendekat dan pasrah di hadapan Ibrahim bin Adham. Dengan tenang, sang sufi mengulurkan tangannya dan memegang kijang tersebut. Tak ada kepanikan, tak ada ketakutan, hanya ketenangan yang terpancar dari wajah beliau. Sedangkan sang macan perlahan mundur ke belakang. Ia tidak menerkam, ia tidak melanjutkan buruannya. Ia hanya berdiri diam memandang dari kejauhan. Ibrahim bin Adham pun tersenyum lebar. Inilah rezeki yang dikirimkan langsung oleh Allah kepada kita. Seketika, hutan dan pantai menjadi saksi. Ketika kekasih Allah menginginkan sesuatu, langit langsung mengirimkan jawabannya tanpa tertunda. Malam itu, suasana di tepi pantai berubah menjadi penuh kehangatan dan rasa syukur. Di sekitar api unggun yang menyala terang, para sahabat berkumpul dengan wajah berseri. Keinginan yang beberapa saat sebelumnya hanya terlontar sebagai gurauan sederhana, kini telah hadir di hadapan mereka. Daging segar dipanggang di atas bara api yang menyala. Aromanya memenuhi udara malam yang sejuk. Asap tipis membubung perlahan ke langit yang bertabur bintang. Sementara jauh di balik gelapnya malam, sang macan hanya terduduk diam dari kejauhan, seolah menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Malam itu, dinginnya pantai berganti dengan kehangatan hidangan dari langit. Begitulah karomah para kekasih Allah. Mereka yang hatinya telah selesai dengan dunia,
justru dunia yang datang melayaninya.